Romy Soekarno tiba-tiba viral dan kontroversial. Mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus melacurkan diri dan merendahkan nilai keutamaan mereka, bahkan nilai perjuangan mereka, bahwa demokrasi itu memang menempatkan suara rakyat yang menentukan bagi seseorang bisa melenggang dengan baik, dengan sempurna, duduk sebagai wakil rakyat di lembaga terhormat seperti lembaga DPR. Tetapi ketika ada orang yang tidak harus bekerja keras, itulah Romy Soekarno, kita bisa mengajukan sebuah tesis dengan perspektif filsafat kecurigaan bahwa telah terjadi konspirasi politik kotor, dan dengan cara begitu PDI Perjuangan sedang menjadi partai yang melacurkan nilai perjuangan demokrasi yang tersemat dalam nama partai ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat. Kita memakainya untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, nilai keutamaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah demokrasi. Itulah yang tersemat dalam nama partai ini. Dan karena itu, partai ini ingin berada di garda depan dalam rangka memperjuangkan demokrasi. Itu seharusnya menjadi role model dan menjadi aturan main yang diterapkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tetapi kasus Romy Soekarno yang tiba-tiba masuk dalam elit orang-orang yang duduk di Senayan sebagai anggota DPR tanpa harus bekerja keras, bahkan dengan menyingkirkan orang yang nyata-nyata memiliki suara signifikan untuk duduk dalam jajaran orang-orang elit yang dipilih oleh rakyat di Senayan sebagai anggota DPR. Itu sungguh melukai apa yang dinamakan demokrasi. Dan dengan cara begitu, PDI Perjuangan sedang melacurkan nilai utama dan perjuangan mereka sebagai partai yang memperjuangkan demokrasi. Inilah catatan yang pernah disampaikan oleh Laksamana Soekardi. Ini juga yang pernah disampaikan catatan kritis oleh Marwarar Sirait. Bahkan tanpa mengatakan apapun, saya kira publik memiliki sense of crisis yang sama, bahwa Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mengatakan problem yang sama, bahwa saat ini PDIP sedang dipertanyakan demokrasi yang sesungguhnya dianggap sebagai nilai perjuangan mereka, yang ternyata saat ini sungguh diperlemah oleh elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri. Dalam hal ini teman-teman, Megawati Soekarno Putri harus dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab terkait dengan tidak cerdasnya Megawati dan PDIP yang membuat seorang yang bernama Romy Soekarno tanpa harus bekerja keras, tanpa harus turun ke bawah untuk mencari suara yang mendukungnya untuk duduk dalam jajaran orang-orang terhormat di Senayan sebagai anggota DPR. Rasanya mereka semua harus menjadi orang yang pertama-tama dipertanyakan, apakah betul PDIP sekarang adalah partai yang memperjuangkan demokrasi, atau jangan-jangan PDIP adalah partai yang memperjuangkan siapa yang punya kekuatan uang yang paling besar. Kalau demikian fakta yang terjadi sebagai kemungkinan dari filsafat kecurigaan yang kita mau ajukan sebagai tesis, maka sungguh ini sangat memprihatinkan.
Keprihatinan kita lebih jauh terkait dengan hashtag alarm peringatan bahaya. Oleh karena DPR dan lembaga kepresidenan, dalam hal ini Presiden Jokowi yang dianggap sebagai yang bersalah dan bertanggung jawab, yang dalam beberapa waktu yang lalu dianggap berada di belakang keinginan untuk tidak melakukan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia calon gubernur dan wakil gubernur usia 30, yang itu dianggap menguntungkan sang putra Kaisang Pangarep, itu juga ternyata tidak bersuara. Orang-orang seperti Reza Rahardian, Ernest, dan Najwa Shihab yang dulu adalah orang-orang yang sangat gigih dalam memperjuangkan suara demokrasi, tapi ternyata bungkam ketika Romi Soekarno boleh melenggang dengan tiket yang sempurna tanpa harus bekerja keras dibandingkan dengan orang-orang lain. Apakah karena ada kekuatan kapital? Apakah ada kekuatan uang yang membuat mereka semua diam dan tidak mau memberikan komentar kritis sebagai alarm bahaya, peringatan bahaya bahwa demokrasi kita sedang dilacurkan oleh orang-orang yang selama ini kita anggap memperjuangkan, atau oleh institusi partai seperti PDIP yang berada di garda depan memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Teman-teman, kita sungguh prihatin dengan kenyataan ini. Tetapi dalam perspektif pemikiran filsafat kecurigaan atau hermeneutics of suspicion tidak pernah merasa bahwa ini sesuatu yang aneh. Kadang-kadang teman-teman, memang problem kita adalah bahwa ada banyak kepentingan yang menyusup dalam kehidupan demokrasi kita. Antara lain adalah kekuatan kapital atau kekuatan uang yang bisa sangat menentukan untuk keterpilihan seseorang, bahkan duduknya seseorang dalam jajaran elit orang-orang di level eksekutif, bahkan di level legislatif. Teman-teman, kekuatan kapital sudah dicurigai dari dulu, sekarang, dan ke depan. Itulah kekuatan yang bisa membuat demokrasi kita selalu ada dalam alarm bahaya. Kita tidak boleh tidak menyuarakan bahwa PDIP sedang bermasalah terkait dengan apa yang mereka bangun sebagai wacana berpikir. Itulah peringatan Marwara Sirait, itulah peringatan Laksamana Soekardi ketika membunyikan alarm bahwa PDIP adalah partai kader, tetapi ternyata bukan partai kader yang tidak memperjuangkan kader-kadernya sendiri, yang telah bekerja lelah dan berjuang di garda depan dalam rangka demokrasi yang diperjuangkan oleh PDIP. Kalau ternyata kekuatan uang bisa membuat orang-orang yang tidak pernah punya peluh dan keringat, bahkan tidak pernah mengeluarkan usaha keras terkait dengan kesetiaannya pada kepentingan partai, mengapa mereka semua bisa duduk dengan manis menikmati fasilitas tiket dan karpet merah, khususnya dari Megawati Soekarno Putri, untuk duduk dalam jabatan sebagai anggota legislatif, sebagai legislator di Senayan, sebagai anggota DPR yang terhormat. Hei anggota DPR yang terhormat, khususnya Romi Soekarno, kepada saudara sekarang mata publik diarahkan. Saudara boleh menggunakan kekuatan apapun untuk punya fasilitas dan punya kesempatan untuk bisa duduk dalam jabatan Anda sebagai anggota legislatif DPR di Senayan. Tetapi semua kita boleh mengajukan sebuah tesis terkait dengan kecurigaan kita bahwa demokrasi kita sedang mengalami bahaya dan peringatan darurat. Bahwa demokrasi kita sedang dilacurkan justru oleh institusi politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini dianggap berada di garda depan sebagai partai yang memperjuangkan demokrasi. Kritik terhadap Jokowi rasanya sirna ketika PDIP toh pada akhirnya hanya menjadi partai yang
menggunakan kekuatan kapital untuk memuluskan langkah orang seperti Romi Soekarno. Atau jangan-jangan PDIP hanya menggunakan semangat pragmatisme. Karena Romi kebetulan bernama Soekarno. Sehingga karena Romi bernama Soekarno, maka ia boleh beroleh tiket maju sebagai salah satu anggota legislatif tanpa harus bekerja keras. Kalau itu yang menjadi alasan atau argumentasi Megawati dan PDIP, rasanya runtuhlah sudah nilai keutamaan dan nilai perjuangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mari orang-orang seperti Ernest, Reza Rahardian, orang-orang seperti Najwa Shihab yang garang dan lantang membunyikan darurat mengenai demokrasi kita yang sedang ada dalam situasi bahaya. Mengapa sekarang Anda tidak membunyikan alarm bahaya bahwa demokrasi kita sedang dilacurkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Kritik kita terhadap Jokowi tidak ada artinya kalau Anda ternyata toh sama saja. Kalau itu benar dalam rangka saudara ternyata sangat dimanipulasi oleh kekuatan politik dalam rangka mencapai demokrasi yang tidak sehat yang Anda lakukan saat ini.